Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya relevan banget deh buat banyak orang. Gimana caranya menyatukan dunia iman dengan dunia bisnis yang seringnya tuh kerasa jauh banget ya? Yuk kita bedah bareng konsep teologi entrepreneurship. Oke, kita langsung aja ya. Coba deh, jujur. Pernah nggak sih ngerasa kayak hidup di dua dunia? Seolah-olah Anda ngejalanin dua kehidupan yang benar-benar beda. Jadi pas hari Minggu, kita jadi orang yang rohani. Tapi begitu masuk Senin sampai Jumat, ya jadi orang yang beda lagi. Nah ini dia nih biang keroknya. Sering banget mungkin tanpa sadar ya, kita itu ngebangun tembok tinggi banget antara dua dunia ini. Di satu sisi ada dunia yang suci, ya kan? Gereja, spiritualitas, pokoknya yang rohani-rohani. Tapi di sisi lain ada dunia sekuler, pasar, bisnis, yang logikanya cuma untung rugi. Kadang rasanya dingin, malah kejam. Banyak banget loh pengusaha Kristen yang ngerasa kejebak di tengah-tengah. Tapi gimana kalau ternyata ada jembatannya? Gimana kalau kita bisa ngebangun sebuah cara pandang baru yang justru menyatukan dua dunia ini, bukan lagi sebagai sesuatu yang berlawanan, tapi ya satu kesatuan yang utuh. Nah, disinilah konsep Theopreneurship ini muncul. Keren ya naanya? Ini gabungan dari kata Theo yang artinya Tuhan dan ya entrepreneurship. Intinya simple, kita ngejalanin bisnis itu bareng Tuhan sebagai partner. Dasarnya pakai prinsip-prinsip Alkitab. Tujuannya bukan cuma cari cuan, tapi benar-benar jadi solusi buat masalah yang ada di masyarakat. Terus, fondasinya apa aja nih? Ada 3 pilar utama yang jadi penopangnya. Pertama, panggilan. Ini ngubah total cara kita mandang bisnis. Bukan lagi sekedar cari duit, tapi ini panggilan suci yang unik buat melayani. Kedua, penata layanan. Konsep ini tuh kayak pengingat. Kita ini bukan pemilik loh. Kita ini cuma manajer yang dipercaya ngelola sumber daya Tuhan dengan bijak. Dan yang ketiga, integrasi. Di sini, bisnis kita itu jadi cerminan kreativitas Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kan kita diciptain segambar sama Dia, atau imago Dei. Nah, ide ini tuh sebenarnya bukan hal baru loh. Justru, buat ngerti 3 pilar tadi, kita perlu mundur sedikit. Lihat perjalanannya. Dan ini perjalanannya panjang banget dan menarik. Dari yang tadinya dicurigain banget sampai akhirnya dianggap sebagai panggilan suci. Coba kita lihat perjalanannya. Dulu banget, di zaman gereja mula-mula, tokoh kayak Tertullian itu, curiga banget sama yang namanya dagang. Tapi, masuk abad pertengahan, Thomas Aquinas mulai ngasih kelonggaran, oke lah boleh, asal buat kebaikan orang banyak. Nah, titik baliknya itu pas zaman reformasi. Luther dan Calvin, mereka yang ngangkat kerjaan sehari-hari jadi panggilan suci, atau beruf dalam bahasa Jerman. Dan sekarang, di zaman kita, fokusnya makin tajam lagi ke dampak dan tanggung jawab sosial. Oke, jadi poin paling pentingnya apa? Tujuannya. Tujuan dari semua ini tuh jauh banget melampaui sekedar cari untung. Ada makna yang lebih dalam di baliknya. Ada 4 tujuan utama yang lebih dalam di sini. Pertama, memuliakan Tuhan. Artinya apa? Ya artinya setiap transaksi, setiap produk yang kita bikin, cara kita ngomong sama karyawan, semuanya itu buat kemuliaannya. Kedua, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi kita bawa nilai keadilan, integritas ke pasar yang seringnya kan, ya gitu deh, brutal. Ketiga, fokusnya ke kesejahteraan bersama. Jadi pertanyaannya bukan lagi gue dapat apa, tapi gimana bisnis gue ini bisa jadi berkat buat komunitas. Dan terakhir, bisnis itu jadi semacam gym rohani, tempat buat pembentukan karakter, di mana integritas kita diuji dan ditempa. Terus pertanyaannya, kenapa sih ini penting banget sekarang? Kenapa kita harus ngomongin ini hari ini? Jawabannya, ya karena krisis etika yang kita lihat di mana-mana di dunia bisnis modern. Kutipan ini sayangnya nusuk banget ya, dan bener banget rasanya. Dunia bisnis modern tuh sering banget kejebak dalam ngejar untung jangka pendek. Nggak peduli harus curang, korupsi, atau manipulasi. Etika dan martabat manusia bisa dikorbanin. Ini realita pahit yang harus kita hadapi dan coba kita ubah. Tapi, disinilah Theopreneurship nawarin jalan keluar. Ini bukan cuma teori, tapi solusi konkret. Dia ngebangun fondasi etika yang kokoh di tengah badai. Dia juga ngedorong kemandirian ekonomi yang memberdayakan, bukan mengeksploitasi. Terus, dia juga promosiin keberlanjutan lingkungan sebagai wujud kita peduli sama ciptaan Tuhan. Dan yang mungkin paling penting, dia ngasih ketahanan spiritual pas bisnis lagi jatuh. Karena tujuannya lebih besar dari sekedar angka di laporan keuangan. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Ini dia.
Deopreneurship itu bukan soal nempelin stiker Kristen di depan toko atau di produk kita. Bukan itu. Ini soal transformasi cara berpikir yang fundamental, di mana setiap keputusan, setiap tindakan kita di pasar, itu adalah sebuah tindakan spiritual. Nah, ini semua ngebawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Kalau kita ngelihat bisnis bukan lagi sebagai arena duniawi yang kejam, tapi sebagai ladang pengabdian kita, pertanyaannya jadi simpel. Benih apa yang akan Anda tanam di sana?